Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Ainur Rafiko dengan NIM 9220253030. Di sini saya akan melakukan pembangunan pada gudang 3 dimensi. Saya akan membuat gudang 3 dimensi. Pertama kita akan lihat gudangnya dulu. Ini bentuk gudangnya. Ini ada tingginya dan juga ada panjangnya. Dari sini saya akan membuat strukturnya. Pertama-tama saya akan membuka new model. Lalu setelah itu memakai satuan KN, M, dan C dan memilih grid only. Di sini saya akan memasukkan nilai dari X, Y, dan Z-nya. Bisa kita lihat dari laporan saya sebelumnya. Di sini ada nilai X, Y, dan juga Z-nya. Di sini saya akan pakai X-nya 9, Y-nya 4, dan Z-nya 5. X-nya 9, Y dan Z-nya kita biarkan karena sudah sesuai. Kemudian untuk spacingnya X-nya 5, Y 5, dan Z-nya 1. Di sini saya ganti 5. Ini juga 5. Ini 1. Lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Karena di sini belum sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka saya akan mengeditnya ke Edit Grid Data. Sini saya akan sesuaikan ke spacing. Untuk X-nya sendiri itu sudah benar, Y-nya sudah benar, tinggal bagian Z-nya saja yang harus diperbaiki. Kita bisa lihat di sini, Z-nya itu 1, 7, 1, 1, 7, 1, lalu 3,057. 3,057. Seperti ini. Kalau sudah sesuai, maka saya akan klik OK. Dan tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Seperti ini. Begini. Sini kita naikkan jadi 0. Maka dia seperti ini nanti. Kalau sudah, maka saya akan membuat dari materialnya dulu. Kita ke depan, material, kita pakai steel. Sini saya akan menambahkan jenis material A36. A36 itu sendiri kita bisa lihat di sini ketentuannya yang di laporan. Itu dia memakai satuan KGFMC dengan weight per unit kolomnya 7.850 dan modulus elastiknya 200.000 dengan satuan mmC. Di sini saya akan ganti satuannya dulu menjadi KGF. Lalu 7.850 kita ganti lagi jadi NMMC, tambahkan nilai 200.000. Untuk nilai FE nya sendiri itu 245 dan FO nya 400. Sini kita akan tambahkan 245 dan 400. Untuk FYE dan FU nya itu mengikuti yang bagian atas juga.
Setelah semua terisi seperti ini, maka kita akan klik OK. Dia akan tersimpan. Lalu tambahkan new material lagi. Kita akan membuat BCTS 40. BCTS 40 sama seperti tadi. Untuk vector unitnya itu kita pakai KGF meter. Ini 7.850. Kita ganti ke NMMC. Ini kita ganti menjadi 200.000. Lalu untuk FY-nya, ini hapus dulu. Untuk FY-nya itu sebesar 390 dan FY-nya 560. Sini kita ganti 360 dan 500. Terbalik ya. Terbalik. Ini 90. Ini 60. Ini kita samakan juga dengan yang atasnya. Lalu klik OK. Kita sudah membuat dua material. Kita klik OK. Kita ke define lagi ke section properties frame section. Sini kita akan membuat kolom, rafter, regel depan, regel samping, boarding, dan juga ikatan angin. Kita ke add new property. Kita pakai yang white flank ini. Kita ganti menjadi kolom namanya. Untuk materialnya kita akan pakai A36. Lalu untuk ketentuannya kita bisa lihat di sini. Untuk ketentuannya sendiri, kolomnya 250 250. Berarti ini kita ganti. Sebelumnya supaya ini gampang, kita bakal ganti satuannya dulu. Sebentar. Satuannya menjadi KNMMC. Jadi kita nggak perlu rubah ininya. Saya akan mulai dari kolom dulu aja. Kolom tadi 250 14 9 dan radiusnya 16. Radiusnya 16. Setelah jadi, saya akan klik OK. Lalu kita add new lab property lagi. Di sini saya akan membuat rafter. Memakai material A36 juga. Kita lihat kembali di sini ketentuannya 300 150 150. Lalu di sini tadi 9 6,5. Yang sini 6,5. Sini 150. Di sini 9 dan radiusnya 13. Kalau sudah, klik OK. Kita add new property lagi. Di sini saya akan membuat regel depan. Untuk materialnya sama A36 juga. Untuk ketentuannya kita kembali lihat di laporan. Untuk regel depan 300 150 96 300
150, 9, 6, dan radiusnya 13. Radiusnya 13. Kita ubah lagi. 10. Ini begini. Lalu klik OK. Add new property lagi, kita buat regal samping. Sama, untuk materialnya tetap A36. Untuk ketentuannya kita bisa lihat di sini 200, 100, 5,5, 200, 100, 5,5, ini tadi 8, berarti di sini 100, di sini 8. Radiusnya tadi 11. Radiusnya 11. Lalu klik OK. Setelah itu kita add new property lagi, kita akan membuat coding. Coding itu kita memakai code format. Kita pakai yang C section. Kita ganti namanya menjadi coding. Pakai BJTS40. Kita bisa lihat ketentuannya di sini. Untuk coding 150, 50, 150, ini 50, ini 2,3, ini 6, ini 20. Klik OK. Lalu saya akan menambahkan ikatan angin. Ikatan angin itu di style circular. Kita ganti namanya menjadi ikatan angin. Lalu kita ganti jadi BJTS40. Untuk diameternya kita pakai 16. Klik OK. Oke. Setelah semuanya kita buat material dan propertiesnya, di sini kita akan mulai menarik garis. Kita ambil dari tripoli, draw frame, maksudnya draw frame. Kita ambil kolom, kita tarik dari bawah sini ke atas sini. Ini juga dari sini ke sini. Lalu kita pakai regal depan ke sini, ke sini. Ini juga ke sini. Setelah itu kita ambil, kita ganti menjadi rafter. Tarik garisnya dari sini ke sini. Kita ke ends and midpoint. Kita tarik dari ujung sini ke sini, lalu ke sini. Setelah itu, garis bantunya ini kita hapus. Lalu kita kita blok, kita ambil sampai menjadi bentuk R seperti ini. Ini juga kita blok. Kita ke edit lines, ke trim, kita ke extend frames. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa ambil lagi ini di blok lagi, terus ke assign, ke frame, release, terus di sini kita centang dua ini, momen 33 dan momen 22. Klik OK. Kok jadi gini ya? Apa? Kita ke ini, display option, kita pilih extrude dan fill object. Oke. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kita tambahkan tumpuannya, kita klik masing-masing bawahnya hingga tanda silang. Lalu kita ke assign, join, restance, kita pilih yang sendi. Sendi, oke. Kalau sudah seperti ini,
kita bisa blok ini kolom-kolom dan juga coding depannya. Buat kita arahnya kita ubah, kita pilih dulu assign frame local axis, terus ini kita ganti jadi 90 derajat. Oke. Kalau sudah, ini kenapa dia nggak ini? Nah, begini. Kalau sudah, ini kita blok untuk bagian samping-sampingnya aja sama atasnya. Kita blok, kita Ctrl R. Ini tadi jaraknya ke belakang 5. Jadi kita DX-nya kita pilih 5. Kita cukup ke 1 aja ke belakang dulu. Karena kita akan membuat codingnya. Aku nggak mau dia. Oh, salah. Ini KNMMC-nya. Ini satuannya, mohon maaf. Satuannya kita lupa ubah. Ini ganti ke meter ya. Kita Ctrl R lagi. Ini blok dulu. Selain yang di tengah ini, selain selain regel depan, kita Ctrl R habis itu. Ini kau jadi 5. Nah, dia akan copy ke belakang begini. Setelah itu kita blok yang sebagian sebelah sini. Ini kita blok. Kita ke edit, terus edit lines, ke define frame. Ini kita ubah jadi 8. Terus klik OK. Yang sebelah sini juga ya. Lakukan hal yang sama juga. Edit lines. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita klik titik-titiknya ini 1, 2, 3, 4, 5 salah 5, 6, 7, 8 kecuali yang di pinggir sini karena ini bakalan kita pakai buat buat regel samping. Setelah itu kita edit, kita extrude ini kita jadiin coding, ini kita nolin. Ini tadi karena jaraknya 5 berarti 5 ini 1. Nah, dia akan nyambung seperti ini. Kita lakukan juga hal yang sama ke yang di sampingnya seperti ini. Kita ganti coding, jangan lupa diganti sama coding. Sudah. Kalau sudah seperti ini, kita bisa ke sebelah sini, kita zoom sedikit ke draw frame. Kita pilih, kita ganti jadi regel samping. Nih, tarik garis ke sini. Ini juga kita ini. Nah, oke, dia bakal jadi seperti ini. Terus di sini kita select ya, kita ke select. Mana? Ini properties frame section, kita pilih yang coding. Terus kita close dulu, kita ke assign, ke frame, kita putar codingnya itu supaya dia ketutup gitu, kita jadi 12 derajat. Kalau sudah, kita assign lagi. Kita select lagi properties frame section, coding, ke assign lagi, kita ke frame, terus ke release. Ini kita klik, kita centang ini, oke. Gitu. Terus buat traktornya sih, traktornya kita select properties section, rafter,
assign ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dia udah jadi ya bagian depannya. Kalau udah jadi, kita bakalan kita copy dulu ke belakang. Kita bikin dulu. Ini kayak mana sih? Biar bagus. Ini kita kan mau ini copy begini. Nah, kira ada yang ketinggalan nggak? Tapi nih, ini nggak usah, yang di depannya nggak usah, gini aja. Kita bisa cek lagi, udah bener belum? Kalau sudah yakin ini benar, maka kita bisa Ctrl R. Ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke belakang, kita ganti jadi 7. Klik OK. Nah, ini bakalan kayak gini tampilannya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa masukin beban ya. Kita bisa mulai masukin bebannya. Bentar dulu, sebentar. Kita masukin beban. Kita ke define load patterns. Ini date-nya kita masukin 1. Oke, kita ganti ini jadi SP. SD, mohon maaf. Super date. Kita cari super date di sini. More. Kita masukin super date. Begini. Terus itu LR. LR ini Earth Life. Ini 0 juga. Terus kita ganti hujan. Hujan ini other. Kalau sudah kita klik OK. Setelah itu kita ke select, kita ke properties ini, terus kita ke frame section, kita cari cording. Kalau cording sudah temu cording, select begini, close, terus kita ke assign frame load distribute. Nah, di sini kita ganti jadi SD super date. Ini nilainya 0,058. Kalau sudah, klik OK. Sudah. Kita masukkan hujannya. Kita select lagi. Coding, cari coding. Close, assign ke frame load, distribute. Kita ganti jadi hujan.
hujan ini nilainya 0,2 berapa ya? 6. Ini udah, kalau sudah kita select lagi, masih sama, masih grounding. Tapi di sini kita ganti ini frameworknya jadi poinnya itu LR atau huruf live. Ini kita jadi 0,5, ini jadi 1. Oke. Nah, kalau udah, kita ke define my search, ini edit modify, ini kita specific patterns, kita tambahin date-nya 1, ST-nya 1, sama LR-nya 0,3, hujannya 1. Oke. Habis itu kita ke define lagi. Terus kita ke function, mana function? Ini response spectrum. Terus tuh kita ganti ini aja jadi 716. Terus kita add new function. Ini kita ganti jadi gempa Balikpapan. Terus ini kita ubah jadi 0,1311 0,865 terus 16. Terus ini kasihnya jadi D. Oh, kok beda? Koma 1311. Oh, ini 0,0. Nih. Nah, kalau sudah gini kita klik OK. Oke. Habis itu kita ke define lagi load case. Ini kita tambahin nih. Load case-nya kita tambahin. Add new load case ini jadi EQX. Ini jadi response spectrum gempa Balikpapan. Oh, ini gempa Balikpapan ternyata. Ini kita ubah jadi 2,18. Oke. Udah semua, oke. Terus kita tambahin lagi. Ini kita ganti jadi EQY. Ganti juga jadi response spectrum. Ini juga 2, berapa tadi? 18. Add, oke. Terus itu kita ke define lagi ke load patterns. Kita tambah di sini angin X. Ini pakai wing ya, white wing. Ya itulah. Terus ini kubah jadi 716. Add, ini kita ganti Y. Add, oke.
Kalau sudah, lupa diedit. Ini speednya 20,82. Angin Y nya juga ya, 80,82. Oke. Nah, dah. Kalau sudah kita ke bentar. Ini ubah dulu. Apa diubah? Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita bikin area. Dari sini ya berarti ya. Di sini berarti kita ke Metropoli. Metropoli ini kita harus masukin ininya, panahnya ke dalam. Kita cek dulu masuk gak panahnya. Kita ke ini dulu, display. Ke axis-nya kita liatin. Ini keluar. Ini salah. Berarti dia melawan arah jarum jam. Salah dong. Searah berarti. Ke sini. Nah, kalau sudah, ini kita bisa klik ini, kita Ctrl R 5 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7. Oke. Berarti kita ini atasnya juga lagi. Atasnya kita keluar berarti berlawanan arah jarum jam. Ini susah ya. Sebentar. Berlawanan arah jarum jam. Oke. Kalau sudah, klik sini. Salah. Ini Ctrl R sama ini juga kita berlawanan arah ya. Berarti dari sini ke sini. Aduh, salah. Kok nggak muncul? Tunggu.
R. Oke. Kalau sudah, ini kita sampingnya juga kita buat juga ini ke dalam, berarti searah jarum jam. Oke, ini Ctrl R. Oke, kita ke depan. Yang depan juga kita buat ini. Kalau depan itu dia ke dalam, berarti searah jarum jam. Nah, tapi yang ini tadi belum kita ini ya. Ini harusnya kita ininya kita taruh di belakang sana. Kita pakai Ctrl R juga. Cuman kita untuk jaraknya kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 5 kali 8, 40. Satu aja. Oke. Kenapa dia ini? Kemudian ini kita bisa lihat di belakang. Nah, di belakangnya udah ada tiangnya juga. Kalau gitu kita bisa kasih area lagi. Ini keluar arahnya, berarti berlawanan arah jarum jam. Salah ini guys. Ini dia harus teliti. Bisa ini dimatikan dulu aja sih. Ininya. Ke objeknya. Ya nggak harus sih. Apa sudah? Extrude mungkin standar yang dihidupin. Nah. Ini berlawanan arah ya. Ini biar nggak salah. Masih dia. Ini. Kok gini sih? Coba kita zoom ya, zoom.
ini baru benar. Ini kita samain juga kayak ini tadi. Harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, salah terus kayak tadi. Tuh kan. Kenapa dia ini? Allahu Akbar. Tunggu ya. Ini putar dikit ke sini kali. Kita coba lagi. Kok nggak ada? Ulang-ulang. Nah. Siap dulu deh. Udah. Aduh, kenapa dia ini? Aduh. Extrude. Ya, begini pokoknya. Habis itu, kalau udah, kita bakalan buat ikatan anginnya. Ikatan angin kita pakai ini. Ganti jadi ikatan angin. Kita silang gini caranya. Nah, ini juga. Oh, ini kemana hilangnya?
Oh, ini udah ada. Oke, kalau sudah, ini kita select ikatan angin. Ikatan angin, Ctrl R, ini 5, 10 ya, karena kita selang-seling. 1, 2, 1, 2, 3. Ceng, jadi deh. Ini kenapa ya begini? Kalau sudah jadi, kita akan mulai menambahkan beban angin. Kejap. Beban anginnya itu kita klik dulu nih sebelah sini. Sekali kita go. Kita ke assign. Kok assign sih? Define. Assign ya. Area load one pressure. Ini angin Y, aduh banyak banget anginnya. Ini 0,53. Oke. Sudah, kita ke sini. Aduh, agak susah ya. Gini aja deh. Ini kenapa dah? Nah. Sini.
La ilaha illallah. Saya ini masukkan lagi. Di sini nilainya 0,37. Oke, terus yang ini ke samping sini kita assign lagi area loads ini coba jadi 0,45. Oke. Terus lalu habis itu kita ke depan sini. Kita ke depan, masukin nilainya 0,4. Oke. Terus kita ke belakang, bagian belakang. Kita masukin 0,29. Oke. Kalau sudah kita ke sini, terus kita ke sini ke view. Ini kita ubah jadi 10 ya. 360 10. Ke SDS kita ubah jadi 0,1398 ini jadi 4,5. Terus ini jadi 4. Oke. Kalau kita ke define, kita ke load combination, dan situ kita akan memasukkan kombinasinya. Sebentar saya cari dulu ya. Kombinasinya itu ini ya.
Nih ya, kombinasi 1. Tempelnya 1,4. Ini bakalan agak lama jadi ya.
Kalau sudah 32 kombonya masuk, baru kita akan ke sini. Kita ke sini. Kita ke sini, kita run analisis. Run no. Oh ya, sudah di run. Kita bisa lihat di sini.
Kelihatan warnanya. Ini harusnya kelihatan sih, ini kayak gini nih. Warna biru tuh. Kenapa ya? Ini bingung deh. Sama aja gak sih? Mungkin dari sininya ya. Ini kelihatan. Ini cuma sebagian ya. Tapi di sini warnanya biru. Kok di sini warnanya kuning? Beda ya? Oh. Iya, jadi di sini ternyata nggak semuanya bagus. Yang merah-merah tuh biasanya nggak cocok, kayak bisa roboh gitu. Ternyata yang kita masukkan frame-nya nggak bener. Yang benar cuma beberapa aja nih. Dan itu mungkin bisa nanti diubah ke kasih frame yang lebih bagus lagi, yang lebih kuat lagi daripada yang sekarang. Tuh. Jadi mungkin ini bisa diperbaikin. Gitu deh. Kalau misalkan kita mau nyari lagi frame-nya, kita bisa ubah lagi nanti di sini. Sininya. Ini bisa kita tambahin yang baru, atau kita mau ganti dari sini, kita ganti ketentuannya, kita ganti gitu. Jadi beginilah hasil gudang yang didapatkan dengan frame-frame tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.